Torik ghairil muslimin, for non muslim, berarti non muslim itu ikut ke jalur sebelah kanan seperti petunjuk. Nanti di sana Kang ya? Iya. Itu kelihatan mobil-mobil Iya. yang menuju ke arah kanan di sana. Lurus itu akan menuju ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Yang tentu di sini non muslim tidak masuk lagi. Oh, dan jangankan non muslim. Ya. Dajjal aja nggak bisa masuk ke sini. Iya betul. Memang dalam hadis disebutkan itu. Iya, jadi itu kita bukan mengada-ngada, tapi keistimewaan tanah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semua, di video kali ini saya bersama dengan Alman Mulyana. Kang Alman Mulyana. Kita sekarang di mana nih, Kang? Sekarang kita berada di tanah halal. Oke. Mau nge-share buat teman-teman semua apa itu tanah halal dan apa itu tanah haram. Tanah haram ya. Dan syarat untuk masuk ke tanah haram itu harus yang muslim. Orang muslim. Ya, betul. Dan sekarang kita, Bung, berada di bawah pelang tanda ini. Iya, dan di sini tertulis for non muslim. Ya. Harus belok ke arah kanan. Seperti yang tertulis di sini, Torik ghairil muslimin, for non muslim, berarti non muslim itu ikut ke jalur sebelah kanan seperti petunjuk. Nanti di sana Kang ya? Iya. Itu kelihatan mobil-mobil yang menuju ke arah kanan di sana. Lurus itu akan menuju ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Ya, karena memang dari zaman Rasul pun dahulu, sejak kota Makkah itu sudah ditaklukkan, maka sejak itulah orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke tanah haramnya. Jadi yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itulah yang bisa masuk ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah, dan itu semua sudah termaktub dalam Al-Quran, yaitu di surah At-Taubah ayat 28. Yang isinya gimana, Bu? Isinya ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kaum musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Maka mereka tidak boleh lagi masuk ke tanah haram ini ataupun Masjidil Haram ini sejak tahun ini. Itu maksudnya sejak Makkah di tahun ke-8 Hijriah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, sekarang Kang, kita mau kemana sudah ini? Nah, sekarang saya sama teman-teman itu mau nunjukin perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Iya. Kalau Kang Alman sendiri sudah pernah belum melewati jalan non muslim yang di sana itu? Udah. Oh, sudah ya? Biasanya dipakai waktu pas bulan haji. Bulan haji. Iya. Ya. Oke, jadi kalau sekarang kita mau masuk ke area tanah haram lah. Iya. Oke, ikuti terus. Kita lanjut. Nanti jangan sampai lama-lama ini kepanasan mobilnya. Oke, kita lanjut menuju ke tanah haramnya di sana. Nah, ini kita teruskan. Jadi ke arah kanan ini Kang ya? Iya. Jalan muslimnya itu dia. Ada dua pelang tanda tadi. Nah, ini dia. Belok kanan Kang ya. Dan jalur ini, Bu, biasanya dipakainya itu pas musim haji, Bu. Pas musim haji. Iya, jadi untuk orang yang non muslim. Pokoknya pada intinya kalau pas musim haji itu Mekah dijaga ketat. Betul ya. Bahkan di pinggir gunung aja dipagari sama tentara semuanya. Iya, dijagain ya. Iya, saking banyaknya orang yang ingin masuk ke tanah haram. Masuk ke tanah haram dan menjalankan ibadah haji bulan haji. Betul. Ya, ini saudaraku perhatikan, sekarang kami lurus dan nanti di hadapan di sana kita akan masuk ke area tanah haramnya. Ini masih di tanah halal, maka sebelum perbatasannya itu non muslimnya sudah langsung diarahkan ke kanan sana itu ya. Betul. Dan Bung, tahu nggak ini tempat apa? Ini sana, Tarhil. Ini biasanya kawan-kawan yang tidak punya ini identitas nanti
Pulangnya di penjara dulu. penjara di sini dulu kan? Iya. Ini boleh nggak di kamera? Udah boleh. Ya, Bukan penjara kriminal. ya betul Tapi penjara imigrasi. Imigrasi besar juga ya, Iya. penjaranya itu ha. Dan bersih penjaranya. Ya, pernah nggak masuk ke sini? Kalau Hah? mau pulang gratis lewat situ. Dari situ ya. Iya. Itu bagi yang tidak punya identitas sih. Kita sebenarnya tinggal di Saudi ini, saudaraku itu ngurus izin tinggal di sini termasuk mahal lah sekarang ya Kang. Susah ya. Susah. Udah waktu mau masuknya pun memang susah. Sekarang pun karena banyak pajak Iya. semakin mahal. Karena Makanya kalau tidak dibatasi dengan aturan, ya, seluruh umat Islam itu ingin tinggal di sini. ya betul. Jadi makanya dibatasi dengan aturan. Ya, betul. Ya, ini ada masjid. Kita belum masuk juga ke tanah haramnya. Mungkin masih ada, ini lebih kurang berapa kilometer lagi ya? Ada Iya, tidak? nanti di depan itu ada checkpoint. Checkpoint. Iya. Nah, setelah checkpoint itu nanti ada apa ya? Seperti pintu gapura besar. Iya. Iya. Di situ tuh perbatasan antara tanah halal dan tanah haram. Tanah haramnya. Ya, Bisa benar. teman-teman lihat jalannya juga lebar. Ya, jalannya sangat luas seperti ini. Di hadapan di sana nanti checkpointnya ya. Iya. Taptis sebentar lagi. Kita akan sampai nanti di sana. Dan di sana lah biasanya, apalagi kalau puncak-puncak umroh termasuk Ramadan dan juga haji, itu semakin diperketat Kang ya. Wah. Di sana betul. Saya itu pernah mengalami ketatnya kota Mekah ketika pas kajian saya mau lewat ke Taif. Nah, terus. Itu dari jalan tadi non muslim Ah, sampai ke sebelum tanjakan Al-Hada Nah. itu 20 checkpoint. wih, banyak banget. Bentar-bentar ngeluarin KTP, itu igama ya. Bentar-bentar igama. Nah, Jadi gitu. saking dijaga ketatnya. Karena kalau nggak dijaga ketat, orang Islam tuh semua ingin menjalankan ibadah haji. Iya. Kenapa sebabnya? Ibadah haji sekarang di Kota kuota dan kalau dan harganya mahal. mahal ya. Karena apa? Walaupun mahal juga orang berebut, Berebut juga. apalagi kalau digratiskan. Betul itu. Nanti di sananya itu orang tidak terkendali dan bisa berbahaya. Ya, itulah dia. Kalau zaman Nabi dulu, saya membayangkan kalau mau hajian itu sulit menghadapi alam, Bu. Ya, Karena nggak ada AC, nggak ada AC. jalannya juga berkerikil. Ya, Sekarang jalannya enak rata, enak, fasilitas AC, lengkap. benar nggak? Iya. Kalau sekarang sulit menghadapi manusianya. Ada manusianya ya. Iya. Jadi zaman semakin modern, manusia itu semakin banyak. Betul. Ya. Oke, ini kita sudah semakin dekat dengan checkpointnya. Ya. Nanti kita mungkin di sana kalau tidak bisa shoot ya, mohon maaf ini. Karena biasanya kamera sensitif. Kalau checkpoint itu jadi apa ya, mengandung kedaulatan negara sini. Iya, betul itu. Jadi itu kita nggak boleh ngesut tentang aparat-aparat yang sedang bertugas, apalagi di area checkpoint. Iya, betul. Terkecuali memang udah ada perintah baru. Ya. Oke. Nanti kita sambung lagi di saat kita berada di perbatasan Tanah Haram Makkah Al-Mukarramah. Nah, barusan kita sudah melewati checkpointnya. Itu di belakang sana, ya Kang. Ya. Nah, ini di hadapan di sana sudah mulai terlihat seperti gapura, pintu gerbang besar memasuki area Al-Haram ataupun Tanah Haram. Itu dia tandanya. Iya. Ini kalau kita datang dari Jeddah. Lain lagi nanti kalau dari Madinah atau misalnya dari Taif, ya semua ada perbatasan tanda Al-Haramnya di luar daripada Tanah Haramnya. Ya, Ya, Kang? jadi Tanah Haram itu ada dua ya, makanya disebutnya Haramain. Ya, betul.
yaitu Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang akan kita masuki ini saudaraku semua, yaitu tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Itu di hadapan sudah terlihat. Ini sih termasuk seperti pintu gerbang baru sih ya. Iya. Sudah termasuk baru ini. Cuman ditandai bahwa disinilah Tanah haram, perbatasan. Iya, betul. Nah, nanti di sana itu terlihat di tiangnya itu bidayatu haddil haram, berarti batas awal daripada tanah haram. Di atas itu sudah dituliskan dengan surah Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Yang artinya sesungguhnya rumah tempat ibadah pertama kalinya untuk umat manusia itulah yang ada di Bakkah, maksudnya Makkah Al-Mukarramah yang ada di sana, Ka'bah yang mulia. Alhamdulillah sekarang ini berarti kita berada di tanah haramnya, yang tentu di sini non muslim tidak masuk lagi. Dan jangankan non muslim, ya, Dajjal aja nggak bisa masuk ke sini. Iya betul, memang dalam hadis disebutkan itu. Iya, jadi itu kita bukan mengada-ngada, tapi keistimewaan tanah haram udah tertulis di Al-Quran dan Al-Hadis. Iya. Ya, tentang. Sekarang kita keluar. Oke. Bung duluan, saya mau pakai ini dulu karena panas. Ya udah. Kita lihat bagaimana sih perbatasannya ini ya. Nah, inilah perbatasan tanah haram dengan tanah halal ya, yang sangat besar seperti ini, saudaraku semua. Seperti gapura yang sangat besar. Nah, kalau kita melihat dari sini, itu tulisannya nihayatu hadil haram, end of haram. Nah, jadi ini berarti akhir daripada tanah haramnya. Seperti kendaraan yang lewat di seberang sana, maka mereka semua itu meninggalkan tanah haram Makkahnya. Meninggalkan tanah haram Makkahnya. Kalau kami seperti kendaraan yang ini yang lewat berdekatan dengan kita ini saudaraku semua, karena tadi sudah permulaan tanah haram, berarti kita masuk ke hadapan di sana itu menuju ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Inilah jalan atau area yang tidak boleh dimasuki oleh non muslim seperti tadi yang kita jelaskan di sana. Masya Allah, ini besar banget nih tandanya ini. Nah, keistimewaannya nanti termasuk kalau kita sudah masuk ke tanah haramnya ini, di dalam tanah haram ini tidak boleh terjadi pertumpahan darah, tidak boleh dibunuh hewan buruannya, tidak boleh juga nanti akhirnya dimasuki oleh Dajjal. Ini apa ini, Kang? Kamera radar. Kamera radar mengukur kecepatan ya? Iya. Jadi jangan lewat kesananya. Iya. Ini harus hati-hati ini. Jadi kendaraan yang lewat nanti itu melebihi kecepatan langsung ditangkap kamera itu. Nah, ini dia tanda. Nah, sekarang kita berada di tanah halal. Iya, betul. Sekarang kita sudah berada di tanah halalnya. Di sana tanah haram. Jadi perbatasannya ini persis di jalan raya besar yang menghubungkan dari arah Jeddah menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Tulisannya apa, Bung? Prasastinya. Mana? Coba kita lihat dulu ya. Apa sih yang ada di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Bi'aunillahi ta'ala tamma insya hadal am fi ahdi khadimul hadal alam fi ahdi khadimul haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd bin Abdul Aziz Ali Saud am 1422 Hijriyah. Paham? Jadi ini dibangunnya waktu zaman Malik Fahd. Iya, betul. Pada masa Raja Fahd ya. Pada tahun 1422 Hijriyah. Ya. Ini dia. Oke. Sekarang kita jalan ke sana, Bung. Oke, kemana? Nah, di sana itu, Bung, ada museum, Bung. Museum apa itu? Al-Amudi. Oh, Al-Amudi ya? Sana. Iya, betul. Sana itu. Jangan terlalu Sebelah kanan.
museum bagaimana kebudayaan dan tradisi orang-orang Arab dibuat di sana itu. Jadi biasanya para jemaah juga yang sudah selesai umroh, mereka pulang ke tanah airnya nanti mampir dulu sebentar di sana melihat satu museum bersejarah tentang tradisi kebudayaan orang-orang Arab di zaman dahulu. Nah, ini kita semua benar-benar kembali berada di tanah halalnya. Kalau kita melihat Kang, perbatasan tanah haram dengan tanah halal ini sebenarnya tanahnya hampir sama ya? Sama, cuma benar nggak? penyebutannya aja. Penyebutannya itu ya nggak? Karena kalau kita melihat dari tekstur tanah ini semua sama. Karena dahulu memang termasuk yang Allah perintahkan itu Nabi Ibrahim untuk membuat perbatasan-perbatasan tanah haramnya. Jibril datang, kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim membuat tanda-tanda batasnya itu. Diteruskanlah hingga kepada masa Rasul juga termasuk Rasul dahulu perintahkan seorang sahabat yang bernama Tamam bin Sa'ad Al-Khuzai. Dia juga membuat perbatasan dengan batu saja ketika itu, terus sampai ke generasi ke Khalifah Islam sampai hingga sekarang, yaitu pada masa Raja Saudi Arabia. Itulah dia tandanya. Oke, sekian dulu saudaraku video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita mengetahui bagaimana itu perbatasan tanah haram dan tanah haram. Iya. Silahkan teman-teman share ke seluruh dunia biar teman-teman tahu ya apa perbedaannya tanah halal dan tanah haram itu seperti apa. Ya. Sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Saya Bung Hasibuan. Alman Mulyana undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.